Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV Muh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang manajemen waktu. Karena pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa suratnya menyebutkan tentang waktu. Seperti misalnya dalam surat Al-Lail, Al-Falaq, Wasyamsi Wadduhaha, kemudian Wal 'Asri. Saya ingin menyampaikan satu ayat tentang surat Al-'Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan orang-orang yang nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah mengecualikan kepada dua orang. Pertama, orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Pemirsa TV Muh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, maka waktu menjadi sangat penting, terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan semua amal perbuatan yang kita lakukan. Maka pemirsa TV Muh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melaksanakan amalan ibadah di bulan Ramadan, tentu kita memiliki sebuah perencanaan yang baik sehingga menghasilkan Ramadan yang benar. Salah satu contoh adalah ketika kita merencanakan bagaimana cara kita mengaplikasikan perbuatan-perbuatan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, di dalam memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tentu semua menggunakan waktu. Karena tanpa menggunakan waktu yang baik dan benar, maka kita tidak dapat memenuhi target-target di dalam kita membaca Al-Quran. Salah satu contoh, target kita di dalam membaca Al-Quran minimal 1 juz dalam 1 hari. Maka dalam 30 hari tentu kita sudah menghatamkan Al-Quran. Nah, jika waktu ini kita tidak lakukan dengan baik, maka tentu amalan di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian juga kebaikan-kebaikan yang lain seperti misalnya berinfak dan bersedekah. Jika kita tidak merencanakan apa yang akan kita infakkan, apa yang akan kita sedekahkan di bulan Ramadan, seperti misalnya bagaimana kita menyiapkan pakaian layak, kemudian makanan yang layak, kemudian juga keuangan yang layak untuk kita infakkan, maka kita tidak dapat mencapai target yang sempurna jika kita tidak melaksanakan waktu ini dengan baik dan benar. Kemudian juga bagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk banyak berdoa di bulan Ramadan, juga kalau kita tidak manajemen dengan waktu yang baik, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan tentu tidak dapat terukur dengan baik dan benar. Kemudian di dalam ibadah puasa bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, tentu kita memiliki pengharapan-pengharapan untuk lebih baik daripada bulan sebelumnya. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan atas segala pengharapan di masa depan yang ingin kita raih. Maka tentu manajemen waktu ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita menata keinginan-keinginan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pemirsa TV Muh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka waktu sekali lagi begitu penting bagi kita, terlebih lagi di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.